Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan tugas besar jaringan komunikasi data. Yang beranggota saya sendiri, Nurul Izzah, dengan NIM 11011940049. Saya Safira Amhazara dengan NIM 11011941111. Dan saya Putri Nurani dengan NIM 1101194150. Di sini terdapat beberapa poin dan hal penting yang akan kami sampaikan. Pertama, ada topologi jaringan. Kedua, ada IPv4, address, dan subnetting. Ketiga, ada demo connectivity, yaitu ping ke gateway, ping antar gedung, dan ping ke web server. Yang keempat, demo dan penjelasan MAC address table di switch. Yang kelima, demo dan penjelasan route table di router. Yang keenam, kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Di sini terdapat topologi dengan 3 router, 4 switch, beberapa PC, dan 1 server. Setiap gedung terdapat 1 router dan 2 switch, dan terdapat 2 gedung. Untuk gedung pertama yang berwarna ungu, terdapat 2 divisi, yaitu accounting yang berwarna hijau dan teknikal yang berwarna kuning. Untuk accounting, terdapat 1 buah switch Cisco di mana diambil dari PT Switch, dan 2 buah PC. Divisi ini juga menggunakan network dengan 192.168.10.0/25 dan terdiri dari 64 host. Untuk divisi teknikal yang berwarna kuning, terdapat 1 buah switch Cisco di mana diambil dari PT Switch dan 2 buah PC. Divisi ini juga menggunakan network 192.168.10.128/27 dan terdiri dari 7 host. Untuk gedung 2 yang berwarna biru, terdapat router yang menghubungkan antar divisi PR dan marketing dan juga terhubung dengan router. Terdapat 2 divisi, yaitu untuk PR sendiri. Untuk PR sendiri berwarna pink, terdapat 1 buah switch Cisco diambil dari PT Switch dan 2 PC. Divisi PR menggunakan network 192.168.10.128/27 dan 30 host. Untuk marketing sendiri yang berwarna orange menggunakan network 192.168.10.168/27 dan host terdiri dari 20. Dan terdapat 1 buah switch Cisco di mana diambil dari PT Switch dan 2 PC. Untuk yang poin ketiga, yaitu ada ruang inti, atau biasa disebut dengan gateway yang berwarna merah. Terdapat router, core, dan server. Untuk router core, terdapat 3 buah network yang ada pada router core. Pertama, yang mengarah ke gedung 1 dengan network 192.168.10.208/30 dan terdiri dari 2 host. Yang kedua,
yang mengarah ke gedung 2 dengan network 192.10.212/30 dan terdiri dari 2 host. Yang ketiga, yang mengarah ke server dengan network 192.10.216/30 dan terdiri dari 2 host. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Safira. Terima kasih Saudara Nurul. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan Internet Protocol versi 4 atau IPv4 addressing dan subnetting. Nah, di sini kita itu akan menghitung subnet address di setiap masing-masing divisi dan subnet yang dipakai untuk konektivitas antar router dan web server dengan metode VLSM. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu ya apa itu Internet Protocol Address, kemudian subnetting, terus VLSM. Nah, Internet Protocol Address adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Nah, selanjutnya ada subnetting. Nah, subnetting itu apa? Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan besar ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut dengan subnet. Nah, VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah pengembang mekanisme subnetting di mana sebuah metode untuk yang tersedia dalam suatu jaringan. Kenapa nih kita tuh perlu melakukan subnetting dengan metode VLSM? Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, jadi subnetting dengan metode VLSM ini itu bertujuan untuk mengefisiensikan traffic pada jaringan tertentu. Jadi dengan melakukan subnetting itu akan dapat menciptakan beberapa network tambahan, namun proses subnetting ini akan dapat mengurangi jumlah maksimum host atau jumlah IP yang bisa digunakan oleh PC yang terhubung di jaringannya. Selanjutnya, untuk perhitungan subnettingnya, kita mengacu pada subnetting table kelas C. Ini adalah tabel subnetting kelas C-nya yang terdiri dari ada prefix number, subnet mask, dan usable host. Kemudian, usable host ini itu adalah jumlah IP yang dapat digunakan pada perangkat. Nah, dalam perhitungan subnetting ini, kita akan menghitung prefix, subnet mask, IP network address, IP broadcast, dan usable IP. Nah, kelompok kami itu diberi soal di mana terdapat 2 gedung yang setiap gedungnya itu terdapat 2 divisi. Untuk di gedung 1 itu terdapat divisi accounting dengan jumlah kebutuhan hostnya sebesar 64 dan ada divisi teknikal dengan kebutuhan hostnya sebesar 7. Kemudian ada di gedung 2 terdapat divisi public relation dengan kebutuhan hostnya 30 dan divisi marketing dengan kebutuhan hostnya 20. Kemudian juga ada router 1, router 2, dan web server yang masing-masing hostnya itu sebesar 2. Setelah itu kita mencari prefix nih di divisi accounting. Nah, di divisi accounting ini kan tadi jumlah hostnya tuh sebesar 64. Maka dari itu kita mengacu pada tabel subnetting kelas C ini, melihat usable hostnya yang dapat menampung sebesar 64 host itu yang mana? Nah, kita pilih yang per 25. Yang dapat menampung host sebanyak 126.
Nah, kenapa kita nggak pilih yang per 26 aja, yang usable host-nya mendekati 64 kan, ini 62. Karena kalau menggunakan usable prefix number yang per 26 ini tidak dapat menampung host yang dibutuhkan oleh divisi accounting, yaitu 64, karena di prefix per 26 hanya dapat menampung host sebesar 62 saja. Nah, kenapa sih kita nggak pakai yang prefix number per 24 yang dapat menampung 254? Karena nanti akan terjadi mubazir gitu, mubazir dalam mengalokasikan IP yang digunakan gitu. Jadi kita tuh, jadi kalau pakai yang per 24 kan kayak terlalu banyak gitu. Jadi kita tuh bakal mubazir dalam pengalokasian maupun mubazir dalam penggunaan alamat IP. Nah, tujuan dari dilakukannya subnetting ini kan untuk mengalokasikan IP agar yang digunakan untuk host itu tidak mubazir, jadi biar seefisien mungkin gitu. Nah, intinya untuk menentukan prefix ini, kita itu pilih usable host yang terdekat yang dapat menampung host di divisi yang kita butuhkan. Setelah menghitung prefixnya, kita menghitung subnet max-nya. Untuk menghitung subnet max-nya itu kita lihat juga di subnetting tabel kelas C ini. Misal ini divisi accounting kan prefixnya per 25. Berarti kita masukkan subnet max-nya yang per 25 ini 255, 255, 255, 128. Dan divisi lain juga begitu. Selanjutnya untuk menghitung network address di divisi accounting itu dengan IP 192.168.10.0. Nah, ini tuh jadi IP network address itu adalah IP yang paling awal pada rentang IP. Di sini ditulis untuk network address di divisi accounting itu 192.168.10.0. Nah, IP network address ini itu berdasarkan instruksi soal pada tugas besar ini sebagai IP awalnya. Kemudian untuk broadcast didapatkan 192.168.10.127. Ini IP broadcast di divisi accounting ini didapatkan dari yang subnet max yang 128 ini dikurangi dengan 1, jadinya 127. Kemudian usable IP ini rentangnya, jadi dari network address ditambah 1, jadi 192.168.10.1 ditambah 1 sininya. Kemudian sampai dengan broadcast dikurangi 1. Ini kan di broadcast 127 dikurangi 1 jadi 126. Jadi usable IP untuk divisi accounting 192.168.10.1 sampai 192.168.10.126. Kemudian kita masuk ke divisi public relation. Public relation ini membutuhkan host sebanyak 30. Kemudian kita lihat lagi di tabel subnetting kelas C ini yang dapat menampung host sebanyak 30 ini di prefix number berapa? Oh, di prefix number per 27. Ini pas ya 30. Kita tulis per 27. Kemudian kita juga tulis subnet max-nya sesuai tabel subnetting kelas C ini. Kemudian untuk IP network address-nya ini didapatkan dari nilai broadcast, IP broadcast accounting ditambah 1. 127 ditambah 1, jadi 192.168.10.128. Nah, kemudian kita cari IP broadcast-nya. Dari IP broadcast ini dari network address-nya itu 128 ditambah 1 ditambah
usable host di prefix per 27 itu 30. Jadinya 192, 168, 10, 159. Nah, untuk usable IP-nya sama juga seperti di divisi accounting tadi penjelasannya itu didapatkan dari IP network address yang 128 ini ditambah 1 jadi 129 sampai dengan nilai IP dari broadcast ini 159 dikurangi 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke divisi marketing. Di divisi marketing ini membutuhkan host sebanyak 20. Kita cari prefix yang dapat menampung host sebanyak 20 itu mana? Kita pilih yang per 27 karena di prefix per 27 ini dapat menampung 30 host. Untuk subnet max-nya juga kita tulis berdasarkan tabel subnetting ini, yaitu 255, 255, 255, 224. Kemudian untuk network address-nya itu dari nilai IP broadcast di divisi public relation yang 159 ini ditambah 1 menjadi 192, 168, 10, 160. Selanjutnya untuk menghitung IP broadcast pada divisi marketing ini juga sama seperti tadi menghitung di divisi public relation, itu dari IP network address 160 ditambah 1 ditambah usable host yang per 27 itu 30. Jadi 191. Jadi nilai broadcast untuk marketing itu 192, 168, 10, 191. Untuk usable IP-nya itu didapatkan 192, 168, 10, 161 sampai dengan 192, 168, 10, 190. Sama seperti tadi, untuk usable IP, network address dari divisi marketing ditambah 1 sampai dengan IP broadcast divisi marketing ditambah 1. Selanjutnya kita masuk pada divisi teknikal. Kita membutuhkan 7 host. Kemudian kita cari prefix yang dapat menampung 7 host ini. Kita pilih yang prefix per 28 yang dapat menampung usable host-nya itu sebesar 14. Kemudian kita tulis prefix subnet max-nya sesuai prefix number per 28-nya. Kemudian kita hitung IP network address-nya dari nilai IP broadcast marketing ditambah 1 jadi 192, 168, 10, 192. Kemudian kita hitung IP broadcast-nya dari network address divisi teknikal 192 ditambah 1 ditambah usable host dari prefix per 28 yaitu 14 didapatkan 192, 168, 10, 207 dengan usable IP-nya 192, 168, 10, 193 sampai 192, 168, 10, 206. Caranya seperti tadi, network address ditambah 1 sampai dengan broadcast dikurangi 1 dari divisi teknikalnya. Kemudian kita masuk ke router 1. Router 1 itu host-nya 2, membutuhkan host sebanyak 2. Kita memilih prefix per 30 yang dapat menampung usable host-nya sebanyak 2. Kemudian subnet max-nya kita tulis sesuai prefix number yang kita pilih yaitu per 30. Untuk network address-nya itu dari IP broadcast divisi teknikal ditambah 1, kemudian broadcast-nya itu dari di router 1 ditambah 1 ditambah prefix usable prefix yang dapat menampung di prefix number per 30 usable host
prefix per 30 yaitu 2. Jadinya 192.168.10.211. Usable IP-nya didapatkan 192.168.10.209 sampai 192.168.10.210. Selanjutnya kita hitung di bagian router 2-nya. Di router 2 ini kita butuh 2 host, kemudian kita pilih prefixnya per 30 dengan subnet max-nya 255.255.255.252 dengan mengacu pada subnetting table kelasnya ini. Kemudian untuk network IP network address-nya itu 192.168.10.212 didapatkan dari IP broadcast di router 1 ditambah 1 jadi 212, kemudian di IP broadcast di router 2 ini didapatkan 192.168.10.215 itu dari network address 212 ditambah 1 ditambah usable host di prefix 32 jadinya 215. Kemudian untuk usable IP-nya itu 192.168.10.213 sampai dengan 192.168.10.214. Selanjutnya kita masuk ke web server. Di web server ini kita butuh host sebanyak 2 dengan prefixnya per 30 dengan subnet max-nya 255.255.255.252 mengacu pada tabel subnetting table kelasnya ini. Kemudian untuk network address-nya itu 192.168.10.216 dari IP broadcast di router 2 ditambah 1 jadi 216. Kemudian untuk IP broadcast di web server ini didapatkan dari IP network address di web server yaitu 216 ditambah usable host di prefix 32 ditambah 1 jadinya 192.168.10.219 dengan kemudian untuk usable IP-nya didapatkan 192.168.10.217 sampai dengan 192.168.10.218 itu dari ini IP network address ditambah 1 sampai dengan IP broadcast dari dari web server dikurangi 1. Nah, tadi di awal belum saya jelaskan ya. Jadi untuk menghitung subnetting ini itu kita tuh harus mengurutkan dulu divisi yang memiliki host terbanyak. Nah, dalam hal ini itu divisi accounting yang mempunyai host yang terbanyak yaitu sebesar 64. Jadi divisi accounting 64 kemudian dilanjutkan dengan public relation 30 dan seterusnya. Begitu. Selanjutnya penjelasan tentang MAC address ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri, dipersilahkan. Nah, sini saya akan menjelaskan MAC address. MAC address atau Media Access Control Address adalah sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan data link. MAC address ini merupakan alamat yang unik yang memiliki panjang 48 bit yang mengidentifikasikan sebuah komputer, interface dalam sebuah router atau node lainnya dalam jaringan. MAC address ini yang mengizinkan perangkat-perangkat dalam jaringan itu dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan demo MAC address table. Pertama-tama kita akan masuk dulu ke Visual Packet Tracer-nya. Nah, di sini kan kita punya 4 switch kan. Yang pertama itu ada di divisi accounting, lalu ada di divisi technical,
divisi public relation, dan divisi marketing. Nah, sekarang kita akan coba dulu di divisi yang pertama, yaitu di divisi accounting, di switch 0. Nah, kita klik aja switch-nya yang ada di divisi accounting, setelah itu kita klik CLI, lalu kita enter dan klik enable. Lalu kita klik show MAC address, dan enter. Nah, setelah kita lihat di sini tuh ada di sini kita lihat ada MAC address table-nya dari divisi accounting. Itu tuh ada typernya, yaitu type dynamic, lalu ada portnya. Di sini tuh kan ada portnya FA01. Kenapa sih FA01? Karena FA01 itu tuh adalah MAC address dari perangkat routernya. Selanjutnya kita akan coba lagi di divisi kedua, yaitu divisi teknikal. Kita klik dulu switch-nya ke CLI, lalu kita klik lagi, ketik enter, dan klik enable. Selanjutnya kita enter dan ketik show MAC address. Nah, setelah kita enter, kita bisa lihat kan di situ ada MAC address-nya dengan type dynamic dan portnya di FA0/1. Selanjutnya kita ke gedung 2, yaitu yang di divisi public relation. Nah, kita klik switch-nya lagi, lalu kita ke CLI dan kita ketik lagi enable, enter, dan kita ketik lagi show MAC address. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya MAC address-nya, dan ada type-nya, dan ada portnya di FA2/1. Dan kita coba lagi di divisi terakhir, yaitu di divisi marketing. Kita klik switch-nya, lalu kita enter dan ketik enable. Selanjutnya kita ketik lagi show MAC address. Nah, di sini juga kita bisa lihat MAC address-nya, ada type-nya, lalu ada port-nya. Di port-nya itu ada di FA2/1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konektivitas ping antar device, karena dengan konektivitas antar device ini, maka MAC address-nya akan tercatat dalam MAC address table yang ada di switch-nya. Untuk melakukan konektivitas ping antar device ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Nurul. Baik, terima kasih untuk Saudari Putri. Di sini saya akan melakukan demo connectivity, yaitu ping. Di sini ada 3 jenis ping yang akan saya lakukan, yaitu ada ping antar gateway, ping antar gedung, dan ping ke web server. Untuk melakukan ping itu ada 2 cara, yaitu menggunakan Command Pro dan Tools. Pertama, saya akan menggunakan Command Pro terlebih dahulu, yaitu melakukan ping antar gateway. Kita bisa coba ke PC 0, kita klik, kemudian ke desktop, kemudian di Command Pro,
Ini tadi udah dicoba, kita lanjut ke PC 1 aja, kita close dulu. Kominfo, kita ketik ping 168.10.217. Lalu kita enter. Oke, di sini terlihat kalau dia telah mereply. Bisa dikatakan kalau dia sudah sukses. Kita close. Untuk lebih cepatnya, saya akan menggunakan tools saja. Pertama ke PC 0. Lalu kita taruh ke router. Oke, di sini terlihat sukses. Lanjut ke PC 1. Kita taruh ke router. Oke, terlihat sukses lagi. Lanjut ke PC 2. Taruh di router. Oke, sukses. Ke PC 3. Ke router. Oke, sukses. Kita lanjut ke gedung 2, yaitu ke PR, ke PC 4, kita taruh ke router. Oke, sukses. Lanjut ke PC 5, masih di PR, kita taruh ke router. Oke, sukses. Lanjut ke divisi marketing, ke PC 6, kita taruh ke router. Oke, sukses lagi. Ke PC 7, lalu ke router. Oke, sukses. Untuk ping antar gateway dari PC 0 sampai ke 7, sukses. Kita lanjut ke ping antar gedung. Di sini saya menggunakan tools agar lebih cepat, yaitu ke PC 0, yaitu di gedung 1, kita taruh ke gedung 2, kita letakkan ke PC 4. Oke, sukses. Kita lanjut ke PC 1, yaitu di divisi accounting gedung 1, kita taruh ke divisi PR di gedung 2, di PC 5. Oke, sukses. Lanjut ke gedung 1, divisi teknikal, PC 2. Langsung kita taruh ke gedung 2, di divisi marketing PC 6. Sukses. Lalu kita lanjut ke gedung 1, divisi teknikal PC 3. Ke marketing, divisi marketing gedung 2 ke PC 7. Oke, sukses. Untuk ping antar gedung sudah sukses semua. Kita lanjut ke ping web server. Ping ini dilakukan satu PC gedung ke web server, yaitu kita coba di gedung 1 di divisi accounting, kita taruh ke web server. Langsung ke PC 0, kita taruh ke server. Oke, sukses. Lanjut kita ke PC 1, divisi accounting di gedung 1, kita taruh ke server. Oke, sukses. Lanjut ke divisi teknikal gedung 1. PC 2, kita taruh ke server. Oke, sukses lagi. Divisi teknikal PC 3 di gedung 1.
Kita taruh ke server. Oke, sukses. Lanjut ke gedung 2, yaitu di divisi PR PC 4. Kita taruh ke server. Oke, sukses. Lanjut ke PC 5 di divisi PR gedung 2 ke server. Oke, sukses. Lanjut ke divisi terakhir, yaitu divisi marketing. Kita taruh di PC 6. Oh, ke PC 7 dulu. Lanjut ke server. Oke, sukses. Lanjut ke PC 6 di divisi marketing. Di gedung 2 kita taruh ke server. Oke, sukses. Dapat disimpulkan, ping demo connectivity yaitu melakukan ping antar gateway, ping antar gedung, ping ke web server telah saya lakukan dan sukses. Lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Putri. Terima kasih kepada Saudara Nurul. Setelah melakukan konektivitas ping antar device-nya, sekarang kita akan menuju MAC address table-nya yang di suite accounting kembali. Lalu, kita bisa cek lagi dengan config-nya untuk mengetahui apakah konektivitas ping antar device pada perangkat switch ini tuh sudah terhubung atau terdaftar ataukah belum. Untuk mengetahui itu, kita bisa klik switch 0, lalu kita ke CLI, dan kita show MAC address, ketik show MAC address. Ketik enter. Nah, bisa kita lihat pada MAC address ini tuh ada pertambahan pada dua MAC address table-nya yang ada pada port FA1/0 dan FA0/1. Kenapa setelah melakukan ping antar device ini kita tuh mendapat dua MAC address baru? Itu karena switch ini tuh telah melakukan pertukaran data antar device dan terekam di link layar data sebelumnya. Untuk mengetahui pada divisi lain, kita akan mencobanya juga dengan mengklik switch yang ada di divisi teknikal. Kita klik, lalu ke CLI-nya, dan kita ketik show MAC address. Nah, di sini juga kita bisa lihat kan ada dua MAC address baru, yaitu di port FA2/1 dan di port FA1/1. Kita langsung saja kita cek di gedung 2 untuk melihat kita klik switch-nya lagi, lalu kita ke CLI, dan kita ketik show MAC address. Nah, di sini juga sama ya, kita bisa lihat dua penambahan MAC address baru, ada di port FA1/1 dan ada di port FA0/1. Dan terakhir, untuk mengeceknya, kita ke divisi marketing dan kita klik switch. Nah, kita ke CLI dan kita ketik show MAC address. Nah, di sini juga sama ya, kita mendapatkan dua MAC address baru yang ada di FA2/1 dan yang ada di FA0/1. Nah, sekarang
saya akan menjelaskan routing table. Apa sih routing table itu? Routing table itu atau table routing itu adalah table yang memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain, sehingga router yang satu dengan router yang lainnya itu bisa berkomunikasi. Nah, saya akan memulai demo routing table-nya. Pertama-tama kita mulai dari gedung 1 terlebih dahulu. Kita klik routernya, lalu kita masuk ke CLI dan klik enable, show IP route, dan ketik show IP route. Enter. Nah, setelah kita enter, di sini kan kita bisa lihat terdapat kode dan ada rute-rutenya. Nah, di kode itu berisi tentang kode-kode seperti C, C itu connected, lalu ada S itu static, dan sebagainya. Dan yang kedua itu kan ada rute. Nah, di dalam rute ini tuh terdapat 7 subnet dan 4 NAS. Pertama-tama itu ada muncul kode C atau kode connected. Nah, setiap kabel yang terhubung kepada rute gedung 1 ini dikodekan dengan kode C. Nah, bisa kita lihat ada 3 yang berkaitan dengan kode C ini kan. Nah, yang pertama itu ada dari gedung 1 ke router C yang pertama di gedung 1 ke router. Nah, lalu di C yang kedua itu ada dari gedung 1 ke divisi accounting. Ya, dan di C yang ketiga itu ada dari gedung 1 ke divisi teknikal. Nah, lalu kita masuk ke kode yang kedua, yaitu ada kode R. Apa sih kode R itu? R itu RIP, bisa kita lihat dari kode di atas. RIP itu Routing Information Protocol. Nah, semua jaringan yang ada pada topologi ini tuh dihubungkan menggunakan routing RIP. Dapat kita lihat di situ ada 4 kode R kan. Yang pertama itu ada 192.168.10.128/27 dan keluar melalui 192.168.10.209. Lalu kode R kedua yaitu di jaringan 192.168.10.160/27. Nah, dengan jalur keluarnya itu yang sama seperti routing yang pertama, yaitu 192.168.10.209. Lalu di R yang ketiga yaitu ada 192.168.10.212/30 dengan jalur keluar yang sama juga yaitu 192.168.10.209. Yang R terakhir yaitu di 192.168.10.216/30 dengan jalur keluar yang sama juga di 192.168.10.209. Mari kita lihat lagi di gedung kedua yang ada di divisi PR dan di divisi marketing. Kita cek routernya. Kita klik enable dan show IP route.
Nah, di sini juga bisa kita lihat ya, ada kode dan ada rute-rutenya. Sebenarnya router di gedung 1 dan gedung 2 itu tidak jauh berbeda. Mereka sama-sama mempunyai kode dan rute-rutenya dan sama-sama memiliki 7 subnet dan 4 mask. Dan kita cek lagi di router yang terakhir, yaitu, nah, di router itu kita klik, lalu kita ketik enable, dan show IP route. Nah, di sini juga sama, kita dapat melihat kode-kodenya, lalu kita juga bisa melihat rute-rutenya dengan 7 subnet dan 4 mask. Berikutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurul. Baik, terima kasih untuk Putri. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari pemaparan dan demo yang telah kami lakukan. Kelompok kami menggunakan Cisco Packet Tracker versi 8.0 untuk membuat topologi jaringan. Setelah itu, melakukan perhitungan IP address dan subnetting dengan metode VLSM untuk mengefisienkan jumlah IP address yang tersedia dalam suatu jaringan. Setelah itu, melakukan demo connectivity, MAC address, dan routing table untuk mengetahui jika jaringan satu dan jaringan lain sudah saling terhubung. Sekian dari presentasi dan pemaparan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.